Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGB dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Angkatan 10 bersama saya M. Taslim SPDI dari SD Negeri 02 Sriwangi. Saya Fitri Asuti dari SMP Negeri 1 Blitar. Saya Ayu Tiara Arkarana dari SMP PG Komering. Kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taslim. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Rasanya senang sekali bisa bertemu Pak Taslim hari ini ya, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Sebagai rekan Bapak, saya ingin memberikan banyak dukungan kepada Bapak. Bagaimana menurut Pak Taslim? Jadi terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Ya, baiklah Pak. Sebelum itu kita melakukan coaching ya Pak ya. Saya akan memberikan rubrik penilaian kepada Bapak, yaitu tentang prinsip-prinsip coaching sebagai coach, tentang kemitraan, yaitu proses kreatifnya, kemudian dapat memaksimalkan potensi Bapak. Baik. Dan Bapak juga sebagai coach sudah memiliki kemampuan seperti mendengarkan secara aktif, kemampuan presence, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja dengan teknik rasa ya Pak. Baik. Bapak juga harus menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab ya Pak ya. Baik. Saya paham Bu, jadi saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya nanti mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu. Ya, baiklah Pak ya. Akan saya catat. Terus bagaimana ya Pak menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal melakukan coaching nanti? Yang jelas gini Bu, saya percaya dengan apa yang saya lakukan, yaitu meningkatkan dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti yang saya lakukan. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin akan bisa lebih baik membimbing murid dalam sebuah pembelajaran. Ya, baiklah Pak Taslim ya, saya paham sekali apa yang Bapak bicarakan tadi. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi harapan Bapak dari kegiatan observasi kita nanti Pak? Saya ingin dan berharap kegiatan observasi ini nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun Bu, tentunya untuk membantu perkembangan diri saya secara pribadi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna tadi. Luar biasa Pak ya. Okay. Dari harapan yang Bapak sebutkan tadi, semoga bisa tercapai dengan baik dalam proses percakapan nanti dengan coaching Bapak. Baik, meliputi alur tirta tadi ya Pak, jangan lupa Pak ya, keterampilan coaching Bapak dan yang lain-lainnya juga. Dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, silakan nanti Bapak dapat melakukan percakapan dengan coach Bapak dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taslim, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Fitri. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak, sangat sehat, luar biasa pokoknya Pak. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus sehat, tetap semangat untuk menghadapi nanti apa yang akan kita lakukan Pak ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah juga senang Bu dengarnya kalau Bu Fitri sehat. Ya tentunya kadang-kadang kita itu karena semangat tadi
badan ngerasa nggak enak, akhirnya jadi enak Bu, jadi semangat lagi. Itu Bu Fitri. Ya Pak, terima kasih Pak ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Bapak, sudah mau sudah mau saya temui, karena jujur aja Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Baik Bu Putri, silahkan saja, mungkin saya ada waktu sekitar 20 menit karena nanti saya ada jam masuk kelas lagi. Jadi saya senang sekali Bu Putri menemui saya, sepertinya ada yang diobrolkan. Ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan Bu Putri? Terima kasih Pak ya, pokoknya untuk waktunya Bapak yang diberikan kepada saya, karena jujur beberapa hari ini, terutama di hari-hari terakhir ini itu saya tuh sering tidak nyaman Pak ya, pikiran saya tuh nggak tenang banget. Iya. Apalagi terutama ketika saya tuh melakukan pembelajaran di kelas Pak, itu saya merasa nggak nyaman Pak dengan diri saya sendiri. Oke, jadi dari pembicaraan kita Bu Fitri ya, apa yang kira-kira Bu Fitri inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu berharap kalau nanti saya ngobrol dengan Bapak, saya sharing dengan Bapak, saya mengeluarkan unek-unek apa yang selama ini saya pikirkan, apa yang selama ini saya punya, itu saya itu merasa ada ketenangan, ada pencerahan, sehingga saya itu merasa tidak sendiri Pak ya. Jadi ada teman yang diajak untuk saling sharing dan berbagi pendapat gitu. Itu harapan saya Pak. Jadi memang kita itu tidak bisa Bu Putri ya, ketika ada masalah dipecahkan sendiri tidak bisa. Betul, Pak. Jadi apa yang menjadi permasalahan Bu Putri, saya siap untuk ya paling tidak bisa membantu lah Bu ya, membantu apa yang bisa saya bantu. Jadi permasalahannya seperti apa ini? Sepertinya sangat pelik sekali sampai membuat Bu Fitri itu nggak enak makan, nggak enak tidur ini ya. Iya. Coba bisa silahkan diceritakan ke saya. Jadi begini loh Pak, saya tuh sebagai guru itu jujur ingin sekali meningkatkan kompetensi saya Pak ya. Iya. Terutama dalam mengelola kelas Pak. Karena saya merasa akhir-akhir ini saya tuh ingin berusaha untuk menciptakan kelas yang saya ajar itu menjadi kelas yang kondusif, bisa menjadi kelas yang menyenangkan bagi siswa saya Pak. Gitu. Karena beberapa hari ini ketika saya tuh mulai mengajar di kelas, ketika saya tuh mau menjelaskan sebuah materi kepada siswa, itu saya lihat siswa di depan saya itu tuh malah banyak yang ngobrol Pak ya. Gitu Bu ya. Mereka tuh kayak nggak tertarik dengan apa yang menjadi yang saya jelaskan tadi Pak. Gitu. Jadi mereka tuh seolah-olah itu mengabaikan saya gitu loh Pak, malah asik ngobrol sendiri. Itu yang saya rasakan selama ini yang menjadi permasalahan saya. Jadi saya tuh terus ada apa dengan saya gitu loh Pak. Itu yang menjadi permasalahan saya Pak. Jadi masalah pokoknya begitu Bu ya. Iya. Jadi masalah yang anak-anak ketika Bu Putri jelaskan, tapi mereka asing ngobrol sendiri. Betul Pak. Nah jadi yang selama ini ketika Bu Putri beberapa saat ini mengalami masalah itu, apa yang sudah Bu Putri lakukan gitu agar siswa-siswi Bu Putri itu bisa memperhatikan penjelasan Ibu? Jadi saya pribadi itu sudah berusaha sih Pak ya, ketika mereka ngobrol, mereka nggak memperhatikan apa yang saya jelaskan, itu ya saya hanya menegurnya Pak ya, menegur, kemudian saya nasihati, nak silakan nggak usah ribut, silakan perhatikan. Kalau ketika saya kan ngajar bahasa Inggris Pak ya, Iya. jadi saya tegur mereka untuk memperhatikan apa yang dijelaskan. Saya bilang bahasa Inggris itu bahasa yang susah nak, jadi kalau nanti lagi menjelaskan tolong dengarkan dulu, jangan pilih sendiri. Jadi hanya sebatas itu dulu Pak yang saya lakukan selama ini Pak. Tapi kadang teguran saya itu, nasihat saya itu kayak mereka abaikan gitu loh Pak. Mereka tuh tidak mau mendengarkan apa yang saya omongkan gitu. Iya. Jadi sudah banyak sekali Bu ya yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk hal itu. Nah pastinya Ibu kan punya tantangan nih. Jadi ketika ada permasalahan itu dan Bu Fitri sudah melakukan upaya Bu ya. Nah sekarang apa sih yang jadi tantangan Bu Fitri yang dalam upaya untuk menciptakan apa yang Bu Fitri inginkan itu? Oke, kalau Bapak tanya tantangan ya itu tantangan bagi saya memang mungkin yang belum bisa saya taklukkan ya Pak ya. Yang memang
yang harus saya cari solusinya Iya, gimana. iya, iya. Tantangan yang selama ini saya rasakan itu, saya itu masih kurang bisa mengendalikan siswa, terutama yang tadi yang siswa yang suka ngobrol tadi Pak ya. Iya, iya Bu. Jadi saya tuh masih merasa belum bisa, merasa masih punya kesulitan cara mengendalikan siswa ketika mereka ngobrol siswa. Itu yang menjadi tantangan selama ini Pak. Oke. Susah sekali kayaknya siswa itu Pak, disuruh diam saja gitu. Baik. Jadi itu tantangannya seperti itu. Iya, Nah, Pak. sekarang saya juga ingin bertanya Bu, dari tantangan, dari upaya Bu Fitri yang sudah Ibu lakukan gitu kan. Coba. Nah, kita bicara kebutuhan Bu nih. Mm-mm. Jadi kira-kira Bu Fitri apa yang Bu Fitri butuhkan gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, tentu saja untuk supaya tantangan tersebut bisa dikendalikan, supaya bisa menjadi target saya tuh rasanya kayak butuh ini Pak, strategi ya Pak, strategi khusus bagaimana cara membuat siswa itu tidak ngobrol lagi, bagaimana cara membuat siswa itu tertarik dengan pelajaran saya itu. Jadi saya butuh sebuah strategi itu yang bagaimana, strategi yang jitulah, strategi yang bagus supaya mereka itu fokus belajar, mereka itu tertarik dengan apa yang terutama pelajaran saya Pak, pelajaran bahasa Inggris. Itu jadi yang Bu Fitri butuhkan itu Bu ya? Ya, butuh strategi kayaknya. Butuh strategi ya. Jadi kalau strategi yang sudah Bu Fitri lakukan, kemudian upaya yang dibutuhkan segala macamnya sudah Bu Fitri terapkan semua ya Bu ya. Mungkin yang Bu Fitri yang akan dilakukan adalah upaya bagaimana sih strategi yang akan Bu Fitri lakukan. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini Bu Fitri, lalu rencana Bu Fitri selanjutnya untuk permasalahan Bu Fitri tadi kan siswa sering ngobrol ya. Nah, jadi rencana Bu Fitri selanjutnya untuk mengendalikan siswa itu yang suka ngobrol di dalam kelas, kemudian saat Bu Fitri menjelaskan itu anak-anak selalu ribut gitu kan. Itu seperti apa? Oke Pak ya. Tadi kalau saya ke strategi dulu Pak ya. Iya. Tadi kan saya bilang saya butuh sebuah strategi cara mengendalikan siswa supaya nggak ngobrol itu seperti apa ya Pak. Yang jelas strategi saya itu saya ingin mencari mencari penyebabnya dulu. Penyebab kenapa siswa itu kok suka ngobrol, Betul, tidak ya, memperhatikan ya, saya ketika saya jelaskan sebuah materi. Iya. Apakah mereka itu ngobrol karena pembelajaran saya itu membosankan kah? Atau mereka itu sengaja mencari perhatian dari saya? Iya. Atau mereka itu memang sama sekali nggak paham Pak? Karena nggak paham makanya mereka ngobrol sendiri. Boring ya Bu ya Iya, bahasanya. jadi gitu. Kalau saya sudah tahu penyebabnya, maka saya punya rencana seperti ini Pak. Kalau saya sudah tahu penyebab mereka itu ternyata seperti itu, tiga-tiganya masuk, yang mereka bosan, yang mereka mencari perhatian, atau mereka memang tidak paham, saya berencana untuk mengubah strategi pembelajaran saya di kelas Pak ya. Tapi sebenarnya juga saya introspeksi diri juga sih Pak. Apakah memang selama ini saya lakukan itu memang kurang diterima oleh murid, sehingga mereka benar-benar tidak memperhatikan pelajaran saya. Jadi rencana saya itu gini Pak. Yang jelas saya tetap akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi, yang tentunya lebih menarik Pak ya. Saya akan menggunakan video pembelajaran. Saya ketika menyampaikan materi itu saya tidak akan menggunakan metode ceramah, tapi saya akan menggunakan sebuah proyektor yang saya buat dalam bentuk PPT Pak. Dan PPT tentu saja yang saya buat semenarik mungkin. Itu saya jelaskan yang lebih jelas sejelas-jelasnya, yang bisa menarik perhatian siswa. Selain itu, ketika kan apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris itu di siang hari Pak ya, saya berusaha untuk memberikan ice breaking Pak, karena saya yakin ice breaking itu nanti bisa memecahkan bisa membuat anak tadi tidak ngantuk, tidak bosan, atau tidak ngobrol sendiri. Jadi mereka tuh akan fokus ke ice breaking yang sudah saya lakukan. Selain itu mungkin saya akan melakukan dengan permainan-permainan Pak, karena saya yakin kalau bahasa Inggris itu dilakukan dengan metode permainan, saya yakin akan menarik perhatian siswa, sehingga mereka lebih fokus lagi belajar, tidak ada yang ribut. Minimal bisa terkendalikan lah Pak Ahmad, meskipun hanya beberapa persen. Oke, sebuah rencana yang bagus sekali, yang luar biasa sekali Bu Fitri. Jadi ada beberapa yang akan Bu Fitri lakukan dalam metode yang akan disampaikan. Kemudian ada mungkin Bu Fitri akan menyelipkan ice breaking, permainan, menampilkan proyektor segala macam itu. Sebuah rencana yang sangat-sangat luar biasa Bu Fitri.
Jadi itu langkahnya yang akan Bu Fitri lakukan ya. Iya Pak. Betul. Nah kemudian setelah yang Bu Fitri sampaikan tadi, kira-kira masih ada lagi nggak yang kira-kira cara baik apa lagi gitu yang akan Bu Fitri lakukan? Oke Pak, dari tadi kan saya mungkin fokusnya ke yang siswa yang suka ngobrol Pak. Iya Bu ya. Selain suka yang siswa yang ngobrol, saya juga fokus juga ke siswa yang memang selama ini ya diam, dia memperhatikan penjelasan saya. Itu juga akan saya berikan penguatan positif, saya akan berikan pujian Pak. Saya akan berikan contoh kepada siswa yang ngobrol tadi. Nah seperti ini Pak, nah kalau misalnya kalian diam, kalian memperhatikan penjelasan, itu nanti itu akan membuat suasana itu semakin, kelas kita itu semakin tenang, anak-anaknya nanti menjadi fokus. Saya akan berikan pujian kepada anak-anak yang diam tadi Pak. Iya. Sehingga memberikan contoh kepada anak yang suka ngobrol tadi. Luar biasa Bu Fitri. Jadi apa yang Ibu rencanakan itu saya yakin setelahnya Bu Fitri akan bisa menguasai kelas dengan baik. Iya Pak. Nah jadi saya setuju dengan rencana yang akan Bu Fitri lakukan ya. Jadi selanjutnya setelah obrolan tadi panjang lebar Bu Fitri ya, kita masuk ke tanggung jawab nih Bu. Jadi komitmen Bu Fitri ini terhadap rencana yang Ibu buat ini yang sudah direncanakan susun tadi, kira-kira apa? Kalau bicara tentang komitmen Pak ya, saya tuh karena sudah tahu strategi apa yang saya lakukan, otomatis saya akan secepatnya Pak ya menerapkan strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya selalu akan menerapkan strategi yang sudah saya sebutkan tadi dalam setiap pembelajaran saya di kelas Pak. Tapi tentu saja secara konsisten dan kontinu Pak. Kalau kita nggak konsisten, kita hanya disemangat di awal, ya itu tidak akan berhasil Pak ya, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi tidak hanya dilakukan di awal, tapi terus sampai saya nanti memang, ya itu menjadi komitmen saya Pak, bahwa saya tidak hanya di awal saja untuk melakukan strategi ini. Kira-kira Bu Fitri bisa sendiri nggak itu ya? Atau mungkin Bu Fitri itu ada siapa yang bisa membantu Bu Fitri untuk melaksanakan komitmen yang Bu Fitri rencanakan yang sangat luar biasa ini? Untuk seperti saya nggak mungkin Pak sendiri Pak ya. Itu saya akan melibatkan siswa saya sendiri yang ada dalam kelas Pak ya. Saya benar-benar akan minta siswa itu untuk kerjasama yang baik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi selain itu juga, selain dengan siswa saya sendiri yang di kelas, saya juga akan koordinasi dengan kepala sekolah Pak ya, dengan rekan sejawat, supaya untuk mendukung apa yang menjadi strategi saya Pak. Jadi di antara kami itu saling mengingatkan, saling bekerja sama bagaimana cara mengelola kelas yang baik itu seperti apa. Baik Bu Fitri, sepertinya apa yang Ibu sampaikan, permasalahan kemudian solusi yang akan Ibu ambil itu sudah sangat luar biasa ya. Di penghujung coaching ini apa yang Bu Fitri inginkan dari obrolan kita hari ini? Nah, seperti yang saya di awal dikatakan tadi Pak ya, ketika saya sudah bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, bisa mengeluarkan unek-unek saya ini, ya saya tuh pengen tadi ke sebuah ketenangan Pak dan kecerahan. Setelah apa yang saya ceritakan tadi Pak ya, yang awalnya saya tadi merasa bingung, kayak mana sih untuk mengatasi yang hal-hal seperti ini kok murid saya itu banyak ngobrol gitu ketika saya menjelaskan. Jadi dengan adanya saya cerita dengan Bapak, dengan adanya saya sering dengan Bapak itu, ya ketenangan itulah Pak yang saya ingin dapatkan Pak. Oke Bu, jadi kalau begitu ini kan akan segera Bu Fitri lakukan ya. Iya, insya Allah Pak. Jadi kita ketemu lagi minggu depan Bu Fitri. Iya Pak. Saya sangat ingin mendengar kabar baik dari rencana yang udah Bu Fitri susun ya, dari rencana. Dan setelah perbincangan ini pokoknya minggu depan saya pengen ketemu Bu Fitri lagi gitu, untuk ngobrol. Asal Bapak ada waktu Pak ya. Insya Allah saya luangkan. Baik Pak. Jadi terima kasih Pak ya atas waktunya Pak ya. Sama-sama Bu Fitri. Saya izin pamit dulu karena saya baik. juga harus ngajar di kelas Pak ya. Oke Bu Terima Fitri. kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taslim, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Tiara. Ya, terima kasih Pak Taslim telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi coaching Bapak dengan Koci tadi pada sesi sebelumnya Pak ya. Iya Bu. Nah, bagaimana Bapak menilai perform dari kompetensi tersebut? Secara pribadi Bu ya, secara pribadi saya merasa bahwa saya telah melakukan proses coaching tadi
dengan baik dalam kompetensi yang kita bahas ini gitu. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira hal apa yang membuat Bapak merasa demikian? Selama pelaksanaan coaching, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kayaknya lebih baik gitu Bu. Oke, baiklah Pak Taslim ya. Kalau begitu boleh saya berbagi hasil pengamatan yang sudah saya lakukan Silahkan tadi? Bu, silahkan dengan senang hati. Ya, baik Pak. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan sesi coaching tadi dengan baik ya, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Pak ya, sesuai dengan standar yang ada. Kemudian Bapak juga sudah melakukan alur tirta seperti ada tujuannya, identifikasi, rencana, dan kemudian terakhir tanggung jawabnya. Nah, lalu bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Yang jelas sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu lakukan kepada saya selama proses coaching tadi Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Namun begini Pak Taslim, ada yang masih kurang ya Pak ya dari beberapa aspek yang masih perlu Bapak tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan coaching dengan coach tadi, Bapak melakukan percakapan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara. Yang jelas saya ke depan akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan kompetensi ini gitu, Bu. Baik Pak, selanjutnya dari diskusi kita ini, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan perform di rencana capaian ini? Intinya saya berencana akan melakukan latihan lebih intensif lagi, lebih sering lagi, kemudian mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan berbobot yang lebih baik lagi gitu Bu. Baik, saya kira itu langkah yang sangat baik ya Pak ya. Iya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik kita. Yang terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Intinya saya merasa lebih memahami Bu ya, memahami area di mana saya perlu berkembang gitu ya. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu atas umpan balik yang sudah diberikan selama saya mengadakan proses coaching antara saya sebagai coach dan teman saya sebagai coachee. Itu saja Bu, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih juga Pak Taslim ya. Tadi sebuah coaching yang luar biasa yang sudah saya perhatikan. Semoga dapat berdampak positif dan bagus bagi Bapak Taslim ke depannya. Amin. Ya, terima kasih Pak Taslim ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching supervisi akademik dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.